Tahun baru KUHP dan juga KUHP baru. Kita akan lihat sebenarnya karena tanggal 2 Januari 2026 ini menjadi momen penting ya dalam bidang hukum dan juga peradilan di Indonesia. Di tanggal tersebut Indonesia memberlakukan KUHP dan KUHP baru. Namun bukan namanya berdemokrasi jika tidak mendapat sorotan dari publik. Dan berikut sudah kami rangkum beberapa pasal yang menjadi perhatian publik. Kita akan simak pertama dari KUHP terlebih dahulu. Ada pasal pemberitahuan soal aksi demonstrasi. KUHP baru mengatur ancaman bagi aksi unjuk rasa tanpa pemberitahuan kepada aparat kepolisian. Nah, ketentuan itu tertuang dalam pasal 256. Di mana ini berbunyi setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan penjara. Nantinya atau paling lama 6 bulan penjara ini atau denda paling banyak di kategori 2. Kemudian kita berlanjut ke salah satu pasal yang paling banyak dibicarakan juga, ini adalah soal pasal penghinaan presiden dan juga wakil presiden. Dan di KUHP baru ini memberikan ancaman pidana bagi pernyataan yang dianggap menghina presiden atau wakil presiden. Namun ancaman pidana merupakan kategori delik aduan yang artinya ini hanya bisa ditindaklanjuti lewat aduan langsung dari presiden atau wakil presiden. Selanjutnya kita akan melihat pasal-pasal ini adalah larangan menyebabkan ajaran Marxisme dan juga Leninisme. Nah, ini tercantum dalam pasal 188 KUHP yang melarang setiap orang untuk mengajarkan atau menyebarkan ajaran komunisme, Leninisme, dan juga Marxisme. Hukuman pidananya apa? Ini hukuman terancam 4 tahun penjara, bahkan ancamannya bisa lebih berat hingga 7-10 tahun jika dimaksudkan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar atau falsafah negara atau menimbulkan kericuhan yang diatur lewat pasal 188 ayat 2 dan 3. Kita lanjut ke pasal yang selanjutnya adalah pasal hukuman koruptor. KUHP baru pasal 603 ini mengurangi batas pidana minimal bagi koruptor menjadi 2 tahun. Nah, masa pidana itu lebih rendah dari Undang-Undang Tipikor dengan ancaman pidana minimal 4 tahun. Kemudian yang selanjutnya ini adalah pidana kerja sosial. KUHP baru mengatur pidana kerja sosial sebagai pidana alternatif yang tidak diatur dalam KUHP lama. Namun kerja sosial ini tak berlaku untuk semua tindak pidana, melainkan hanya untuk pidana ringan atau tipiring seperti penghinaan ringan, perbuatan tidak menyenangkan skala kecil, pelanggaran ketertiban umum ringan, perusakan ringan tanpa korban atau tindak pidana dengan kerugian kecil, dan tanpa kekerasan dengan ancaman pidana kurang dari 5 tahun. Kemudian kalau dari KUHP, kita akan berlanjut ke yang selanjutnya. Ini adalah yang baru disahkan kurang lebih 2 bulan lalu, sekitar bulan November kalau saya tidak salah. Kita akan lihat sebenarnya ada pasal-pasal apa saja yang bermasalah di KUHP. Kalau kita rangkum sebenarnya kalau di KUHP ini ada pasal 236, ini adalah pasal terkait alat bukti saksi yang mengatur bahwa disabilitas dapat menjadi saksi walaupun tidak ia lihat sendiri. Karena disabilitas visual dan tidak mendengar ataupun disabilitas pendengaran. Kita akan lihat pasal-pasal apa saja di Oke, ini dia. Yang tadi saya sebutkan ini adalah pasal akomodasi kelompok rentan. Ini harus secara bebas tanpa hambatan menyampaikan kesaksiannya untuk kekuatan yang sama. Kemudian berlanjut soal perlindungan dari penyiksaan. Ini pasal 143 huruf M. Dan 144 huruf Y ini memuat hak, kalau 143 hak saksi, kalau 144 hak korban menjamin hak untuk bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi, atau merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum. Kemudian selanjutnya yang juga menjadi sorotan adalah syarat penahanan. Dalam KUHP lama, penahanan ini bisa dilakukan kepada tersangka atau terdakwa yang dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti hingga mengulangi tindak pidananya. Sedangkan KUHP baru ini ada pembaruan. Ada isinya ini adalah penahanan bisa dilakukan jika tersangka atau terdakwa mengabaikan panggilan penyidik selama 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, memberikan informasi tidak sesuai fakta saat pemeriksaan, menghambat proses pemeriksaan dan berupaya melarikan diri. Kemudian yang selanjutnya soal poin bantuan hukum. Soal poin bantuan hukum ini tercatat di pasal 142 huruf G yang menjamin hak tersangka, terdakwa untuk mendapat jasa hukum dan atau bantuan hukum.
Selanjutnya kita akan lihat lagi, ini adalah soal hak tersangka. Kalau dalam KUHP baru, tersangka ini berhak mendapatkan pengajuan keadilan restoratif yang tidak diatur dalam KUHP lama. Kemudian berlanjut ke poin keadilan restoratif. KUHP baru juga mendefinisikan keadilan restoratif atau restoratif justice dalam pasal 21 yang memberikan wewenang kepada penyidik di pasal 7 huruf K tepatnya untuk melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Penghentian penyidikan karena tercapainya penyelesaian restoratif juga telah diatur dalam pasal 24 ayat 2 huruf H. Selanjutnya ini adalah soal penguatan peran advokat. Dalam KUHP lama, advokat pasif dan hanya duduk mencatat dan tidak dapat berkomentar, apalagi berkeberatan saat mendampingi kliennya. Nah, sedangkan dalam KUHP baru ini, advokat ini memiliki hak imunitas yang diatur dalam pasal 149 ayat 2 terkait hak mendapatkan akses bukti, kemudian pasal 150 huruf J untuk mendapatkan salinan BAP, pasal 153 hak tersangka untuk berkomunikasi.